Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bapak yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa lagi setelah minggu lalu kita membahas tentang regulasi, tentang apa, lebih tepatnya apa persyaratan-persyaratan dokumen yang dibutuhkan dalam hal pengiriman ternak. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Nah, kebetulan memang latar belakang saya sebagai dokter hewan dan bidang pekerjaan saya dalam bidang transportasi. Alhamdulillah saya punya sesuatu yang ingin disampaikan untuk ibu bapak yang ada di Zoom ini. Nah, kesejahteraan hewan itu sebenarnya menurut saya dasarnya ini. Jadi mungkin kita semua sudah mengenal siapa itu Mahatma Gandhi dan saya selalu mengingat satu pesan atau quotes dari Mahatma Gandhi. Mungkin yang ditampilkan di sini bahasa Inggrisnya Ibu Bapak, tapi saya coba menyampaikannya dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf kalau salah. Jadi sebuah bangsa yang hebat itu, sebuah bangsa yang hebat dan mempunyai moral itu dapat dinilai dari bagaimana bangsa itu atau masyarakatnya itu menangani ataupun apa istilahnya ya, menganggap ataupun menghandle hewan itu. Jadi quote ini dari Mahatma Gandhi ini sebenarnya pesan yang pesan yang cukup visioner. Jadi kalau kita sudah menangani hewan ataupun menghandle hewan ataupun memberlakukan hewan itu dengan baik, mudah-mudahan kita juga memberlakukan manusia juga dengan baik. Kecuali kalau kita hewan saja tidak kita handle dengan baik, ya mudah bisa saja kita menghandle manusia juga tidak baik. Jadi itulah mungkin menurut saya alasannya Mahatma Gandhi menyebutkan bahwa suatu bangsa yang hebat itu adalah bangsa bisa dinilai dari cara bangsa itu menghandle hewannya. Hewan ternak itu sebenarnya memiliki perasaan, Ibu Bapak. Percaya nggak percaya hewan ternak itu memiliki perasaan. Jadi eh, hewan ternak itu selalu berinteraksi dan mendapatkan perlakuan dari kita sebagai manusia, baik itu di kandang budidaya, baik itu pedaging ataupun perah, itu diproduksi dan juga distribusi. Itu transportasi misalnya jual beli hewan, jual beli produk hewan, misalnya daging. Nah, kemudian eh, ini selalu kontak langsung dengan kita, berinteraksi dengan kita, dan ini sangat berpotensi menyebabkan terjadinya penderitaan yang diterima oleh ternak akibat dari perbuatan kita. Sadar nggak sadar bisa saja perbuatan kita ataupun tingkah laku kita ataupun apa yang kita lakukan sebenarnya membuat penderitaan bagi hewan ternak. Dan juga mindset kita selama ini, saya akui juga bahwa hewan itu sebenarnya hewan itu masih mindset kita, hewan itu masih dijadikan sebagai objek. Padahal ternak itu sangat banyak memberikan manfaat kepada kita manusia, baik itu memberi dalam hal makanan, pangan, kemudian pakaian, sandang, dan lain-lain. Bahkan tenaganya juga, kotorannya bahkan kita gunakan untuk menjadikan pupuk bagi pertanian, bagi tanaman. Jadi sudah seyogyanya hewan ternak yang memberikan banyak manfaat ke kita, sudah sepantasnya mereka mendapatkan perhatian kita dalam hal tingkah laku kita, perbuatan kita, agar hewan ternak tersebut tidak menderita. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar HAM ya, hak asasi manusia.
Nah, itu di manusia. Di hewan juga ada sebenarnya HAM ini, tapi namanya bukan hak asasi hewan. Jadi namanya itu adalah kesejahteraan hewan ataupun animal welfare. Jadi di manusia namanya HAM, hak asasi manusia. Kalau di hewan ataupun ternak itu namanya adalah kesejahteraan hewan. Jadi kesejahteraan hewan ini sudah disebutkan di Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Bahwa kesejahteraan hewan itu adalah segala urusan yang berhubungan dengan fisik dan mental. Nah, ini selain fisik juga mentalnya hewan itu juga ada hubungannya. Hewan itu ada mentalnya juga, bukan hanya kalau bahasa sekarang kan mental health katanya. Jadi hewan juga ada mental health-nya. Dan itu ada ukurannya, ada patokannya. Yang ini juga kita perlu terapkan dan tegakkan dalam rangka ini melindungi hewan dari perlakuan kita manusia yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia tersebut. Kemudian ada juga definisi yang diberikan oleh Organisasi Kesehatan Hewan Dunia. Itu namanya WOA, World Organization for Animal Health. Nah, ini sebelumnya namanya Office International des Epizootis OIE. Jadi, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia ini menyebutkan bahwa kesejahteraan hewan itu adalah keadaan fisik dan mental. Balik lagi disebutkan, itu keadaan fisiknya dan mentalnya hewan yang dihubungkan dengan kondisi hewan tersebut saat itu dia hidup dan mati. Nah, bahkan mati pun diatur kesejahteraan hewannya itu. Jadi daging pun udah jadi apa? Udah jadi karkas pun kita harus memperhatikan kesejahteraan hewannya itu. Nah, mungkin Bapak Ibu kalau ini yang keadaan mati itu mungkin di RPH banyak itu dilakukan penerapan kesejahteraan hewan. Nah, kemudian mengacu pada keadaan hewan, kesejahteraan hewan itu mengacu pada keadaan hewannya itu, perlakuan yang dia terima, dan itu mencakup banyak hal, termasuk itu bagaimana kita merawatnya, bagaimana kita beternaknya di kandang, ataupun tindakan ataupun perlakuan yang manusiawi. Jadi sama hewan pun kita harus manusiawi, Ibu Bapak. Nah, ini beberapa masalah yang sering ditemui menurut ini Profesor Suprayogi, dosen saya di IPB. Dia menyebutkan bahwa masalah yang paling banyak ditemui yang melanggar kesejahteraan hewan itu ada beberapa hal. Nah, yang pertama itu kondisi kandang yang tidak layak. Ini mungkin Ibu Bapak sudah banyak belajar bagaimana kandang yang baik, bagaimana kandang yang sesuai standar. Itu mungkin Ibu Bapak bisa cari di Google standar kandangnya. Kandang sapi ada, kandang kambing ada, kandang ayam juga ada. Kemudian metode pemeliharaan itu banyak juga ternyata melanggar kesejahteraan hewan dan sebenarnya solusinya ada SOP pemeliharaan. Transportasi juga banyak yang melanggar kesejahteraan hewan, penanganan dan penyembelihan. Ini sengaja saya buat tebal transportasi karena sejujurnya banyak kita yang belum paham tentang eh, mengelola hewan ataupun menangani hewan selama transportasi. Nah, Ibu Bapak, kesejahteraan hewan itu ada lima prinsipnya, ada lima dasar-dasarnya. Yang pertama, bebas dari rasa haus, lapar, dan malnutrisi. Kemudian yang kedua, bebas dari rasa takut dan tertekan. Yang ketiga, bebas dari rasa ketidaknyamanan fisik dan lingkungan. Yang keempat, bebas dari rasa sakit, kesakitan, dan penyakit. Dan yang kelima, yang terakhir, bebas untuk mengekspresikan pola dan perilaku alamiahnya. Semuanya ini, kelima inilah hak yang harus diterima hewan. Mereka harus bebas untuk kelima ini. Nah, di transportasi yang kelima ini juga diterapkan. Inilah yang akan saya sebutkan atau akan saya paparkan buat untuk Bapak Ibu yang hadir pada Zoom ini. Nah,
Pasti Bapak Ibu bertanya, kenapa sih kita harus menerapkan animal welfare ini pada transportasi? Eh, jadi untuk menjawab itu kita harus menggunakan beberapa analisis yang saya gunakan di sini analisis SWOT. Analisis SWOT ini sebenarnya bahasa Inggris. SWOT kepanjangan dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength itu kekuatan, weakness itu kelemahan, opportunities itu peluang, dan threats itu ancaman ataupun tantangan. Nah, keempat ini kita analisa apa yang akan terjadi apa yang terjadi jika animal welfare ini kita terapkan. Nah, pertama kekuatannya dulu. Jadi animal welfare ini sebenarnya sudah mempunyai kekuatan hukum, Ibu Bapak. Jadi bukan hanya omongan katanya si ini, katanya si ini, katanya si ini, katanya si itu. Jadi dia memang benar-benar ada dasar hukumnya, ada kekuatan hukumnya, dan itu tercantum ada dua undang-undang dan ada satu peraturan pemerintah. Nah, itu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kemudian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan. Nah, keuntungannya lagi, kalau kita menerapkan kesejahteraan hewan dalam hal transportasi ternak ini akan menciptakan kondisi yang aman dan selamat. Jadi, eh, kalau kita menerapkan animal welfare ini, kesejahteraan hewan ini akan meminimalisir ataupun akan menghilangkan bahaya yang akan terjadi pada manusia dan hewan. Misalnya manusia kecelakaan kerja, ataupun hewannya tidak kabur, tidak sakit, tidak patah kaki, pokoknya yang merugikan lah. Dan dia menciptakan kondisi aman dan selamat sampai tujuan. Aman dan selamat ini maksudnya tidak membahayakan kita manusia maupun hewan. Misalnya kalau manusia keselamatan kerjanya, kalau di hewan juga keselamatan hewannya. Terus keuntungannya juga meminimalisir terjadinya penularan penyakit, baik itu dia tertular dari luar ataupun menularkan ke hewan lainnya. Nah, ini mungkin jawaban dari pertanyaan yang minggu lalu, Mas Hoir. Jadi kenapa tiba-tiba pas di daerah tujuan tiba-tiba positif? Ya, bisa saja jawabannya di sini. Bisa saja pas pengirimannya ini terjadi kontak langsung pas perjalanan dengan hewan lain, terjadi kontak langsung. Nah, kalau kita menerapkan animal welfare, nah inilah keuntungannya. Jadi tidak ada kontak langsung dan tidak ada kejadian tertularnya penyakit. Nah, dan keuntungannya kalau kita menerapkan animal welfare ataupun keserawan ini meningkatkan meningkatkan pendapatan kita secara ekonomi. Nah, kalau itu perjalanan jarak jauh ataupun transportasi, itu sudah pasti ternaknya stres, itu udah pasti. Dan itu udah pasti menurunkan bobot badan. Nah, itu biasa terjadi mungkin ibu bapak kalau perhatikan misalnya sebelum dikirim bobot badannya 25 kilo misalnya. Tapi pas sudah sampai tujuan, itu tiba-tiba udah jadi 23 kilo. Itu lumrah kalau satu sampai 2 kilo atau kalau yang saya perhatikan kawan-kawan yang mengirim itu paling banyak yang saya temukan 4 kilogram penurunan bobot badannya. Nah, yang ekstrim itu bisa sampai 10 kilogram. Nah, itu tanda tanya itu. Nah, itu tanda tanya dalam artian bisa saja sebelum dikirim dia dicor dulu pakai ini, pakai biasalah, udah rahasia umum lah itu. Nah, jadi kalau kita menerapkan animal welfare ini, kesejahteraan hewan ini kan meminimalisir stres. Nah, kalau dia stresnya berkurang, otomatis juga bobot badan yang menurun ini juga bisa dikendalikan. Tidak sebanyak Kalau kita bandingkan tidak sebanyak kalau kita tidak menerapkan. Nah, ini mungkin kalau ibu bapak yang ada mahasiswa di sini, baik itu S1, S2, ataupun S3, ini bisa dilakukan penelitian. Kita menerapkan animal welfare,
atau tidak menerapkan, itu bagaimana perbedaannya. Nah, kemudian keuntungan ekonominya lagi, trust ataupun kepercayaan konsumen ataupun pembeli menjadi meningkat. Nah, kalau kita menangani hewan berdasarkan ataupun menerapkan prinsip kesejahteraan hewan, artinya kita peduli hewannya, ya pembeli juga pasti juga lebih percaya ke kita, lebih lebih apa ya istilahnya, ada peningkatan kepercayaan ke kita. Nah, kelemahannya ini weakness, kelemahannya kalau kita menerapkan animal welfare ini membutuhkan sumber daya yang agak lebih. Itu pertama dari biayanya, itu udah pasti karena kita harus membuat apa ya, semacam standar sarana dan prasaranya ini. Nah, kemudian kita juga harus meningkatkan skill SDM-nya, orang-orangnya, orang-orang yang menanganinya, baik itu di kandangnya, supirnya, eh, bahkan kernetnya pun harus di-upgrade skillnya agar paham dan mau melaksanakan kesejahteraan hewan. Dan ini, seperti yang saya bilang tadi, ini membutuhkan fasilitas. Baik itu sarana dan prasarananya harus lengkap. Kalau kurang, itu tidak apa akan mengurangi penerapan kesejahteraan hewan. Nah, peluangnya kita kenapa kita harus menerapkan kesejahteraan hewan? Peluangnya sangat banyak, Ibu Bapak. Nah, yang pertama, peningkatan populasi manusia. Semakin tahun semakin ke sini, populasi manusia semakin meningkat. Otomatis kebutuhan pangan duluan ya, pangan untuk manusia, pakan untuk hewan. Kebutuhan pangan dan pakannya ini juga meningkat. Nah, kemudian menanggapi ataupun respon dari kebutuhan pangan dan pakan yang meningkat ini adalah sistem pertanian dan peternakannya juga harus ditingkatkan lagi. Itu secara otomatis. Itu perlu intensifikasi. Nah, jadi sistem pertanian dan peternakan itu menjadi ini lagi, menjadi lebih intensif lagi. Misalnya contoh nyatanya, zaman dulu mungkin kakek nenek kita memelihara ayam ya di belakang rumah. Nah, memang karena kenapa? Karena memang kebutuhannya ya masih sebatas itu. Nah, kalau sekarang masyarakat populasinya semakin meningkat, ke, keadaan ekonomi masyarakat juga semakin naik. Masyarakat juga sanggup untuk membeli daging. Ya, ada peternakan-peternakan ayam yang pakai kandang house, bukan hanya di belakang rumah aja. Itu salah satu contohnya. Kemudian ini di beberapa negara maju, di Indonesia setahu saya belum ada. Itu ada sertifikasi kesejahteraan hewan. Itu sudah dikembangkan. Contohnya itu di Australia, di Amerika, dan di Eropa. Nah, kalau di Australia ini contohnya diberlakukan pada rumah potong hewan yang memotong sapi-sapi yang diimpor dari Australia. Jadi sapi yang diimpor dari Australia itu ketika dipotong itu tidak sembarangan dipotong, itu harus menerapkan animal welfare. Ketika RPH itu atau rumah potong hewan itu tidak menerapkan animal welfare ataupun kesejahteraan hewan, mudah-mudahan RPH itu di-ban ataupun tidak diberikan izin oleh Australia untuk memotong hewan. Nah, kemudian peluangnya lagi itu berkaitan dengan kesadaran masyarakat. Makin hari masyarakat semakin peduli terhadap asal muasal makanan yang dikonsumsi, utamanya bersumber hewan dan produk hewan. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar telur apa ya, telur dari ayam yang dipelihara bebas. Jadi ada sekelompok orang masyarakat yang hanya ingin mengkonsumsi telur dari ayam yang kehidupannya bebas berkeliaran. Ada juga kayak gitu. Nah, nyatanya memang ada sistem peternakan misalnya ayam ayam petelur ya. Ya ada memang ayam itu di kandang baterai di mana ayam itu hanya sepanjang hidupnya hanya di kandang baterai tersebut. Kemudian
pasar global dan nasional ini meningkat. Ini semakin intensif. Nah, contohnya ekspor lah kita bilang. Dari 2019 ekspor meningkat sampai 2020. Nah, ekspor tutup karena Malaysia tidak mengizinkan ekspor kambing domba ini ya. Kambing domba dari Indonesia tidak boleh masuk karena kebetulan Indonesia tahun 2022 mengalami wabah PMK. Sampai sekarang Malaysia belum menerima ataupun membuka pintu impornya untuk kambing domba dari Indonesia. Nah, nyatanya menurut yang saya perhatikan beberapa teman-teman saya, rekan-rekan saya, terjadi pergerakan lalu lintas ternak dari Sumatera ke Jawa. Sempat waktu itu 1.000 ekor per minggu. Nah, inilah dia peluangnya. Jadi arus lalu lintas ternak semakin tinggi dan kita sudah seyogyanya menerapkan kesejahteraan hewan. Nah, ancamannya, tantangannya ya cukup sederhana sebenarnya. Yang pertama ya tadi mindset masyarakat secara umum yang saya sebutkan tadi. Masyarakat sebagian besar masih menganggap hewan itu sebagai objek. Kemudian komitmen dari baik itu maaf cakapnya ya kita jujur-jujuran aja. Saya juga orang pemerintah. Komitmen dari pemerintah, pelaku usaha dan setiap orang yang berkaitan dengan lalu lintas ternak ini masih perlu ditingkatkan lagi sehingga untuk berkomitmen sehingga lebih ini agar lebih peduli terhadap animal welfare. Nah, kemudian tantangannya lagi ini adalah pengakuan internasional, trust ataupun kepercayaan internasional. Internasional menganggap bahwa sistem transportasi di Indonesia masih dianggap kurang memadai, sehingga kita juga terus terang aja dan kita harus mengakui bahwa kita harus meningkatkan sistem transportasi ternak kita. Dan pada akhirnya nanti reputasi Indonesia di mata dunia menjadi lebih baik lagi. Nah, itu tadi cukup panjang. Nah, ini dia materi yang intinya. Nah, tadi ada lima kesejahteraan hewan. Nah, yang pertama kita bahas bebas dari rasa haus, lapar, dan malnutrisi. Jadi dalam transportasi ternak ini, misalnya jarak perjalanannya 10 jam misalnya. Ataupun kalau ke Jawa, dari Sumatera ke Jawa bisa 2 hari ataupun 3 hari, 3 kali 24 jam. Nah, untuk menerapkan bebas dari rasa haus, lapar, dan malnutrisi, inilah dia tips-tipsnya. Jadi, ketika kita membawa ternak, ataupun ketika terjadi transportasi ternak, ini harus berhenti tiap jangka waktu tertentu. Tidak misalnya 12 jam langsung aja. Ataupun karena supirnya dua bisa gantian, langsung aja nggak usah berhenti-berhenti. Nah, itu tidak boleh sebenarnya, sobat. Iya, tidak boleh sebenarnya Ibu Bapak. Nah ini kalau saran saya, ini berhentinya sekitar setiap 2 atau 3 jam. Dan itu lokasinya harus di lokasi-lokasi tertentu yang aman, misalnya tidak terlalu, jangan di hutan-hutan juga. Nah ini usahakan berhenti di lokasi yang ada pakan hijauannya dan ada sumber air minumnya, ataupun kalau bisa bawa air minum yang dimasukkan ke dalam dirigen. Nah, ini tujuannya berhenti dalam jangka waktu tertentu ini adalah untuk mencek kondisi dan utamanya adalah memberi pakan dan utamanya adalah memberi air minum. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu kalau dehidrasi itu daripada kelaparan. Nah, itu yang pertama. Nah, ini yang kedua. Yang kedua, bebas dari rasa takut dan tertekan. Nah, implementasinya ataupun penerapannya ini ada di pengemudi kernet dan juga alat angkutnya. Untuk pengemudi yang membawa ternak ini, pengemudi harus punya SIM, surat izin mengemudi, dan surat-surat yang lainnya yang lengkap dan masih berlaku. Kemudian dia berkendara, pengemudinya ini berkendara dalam keadaan sadar.
jangan mabuk juga dia bawa mobilnya, bahaya juga bagi dia dan bagi ternaknya. Kemudian pengemudinya juga harus paham jalur perjalanan yang dituju di jalur reguler. Nah, dia juga harus tahu jalur alternatif. Ini gunanya mana tahu terjadi di jalur utama ini, mana tahu terjadi hal yang tidak diinginkan, masuk ke ada plan rencana yang lainnya, misalnya jalur alternatif. Nah, kemudian balik lagi dia harus mau untuk rutin melakukan pemeriksaan ternak bawaannya. Nah, kemudian ini untuk alat angkut. Nah, alat angkut ini bis, sorry, truk ataupun mobil pickup yang membawa ternak ini harus punya surat izin operasional yang lengkap dan masih berlaku. Kemudian eh, alat angkutnya ini harus punya dinding, atap, dan lantai yang kokoh dan dia laik jalan. Nah, ini eh, kita jelaskan lagi, nanti ada fotonya. Kita lihat. Nah, kemudian yang ketiga, bebas dari rasa ketidaknyamanan fisik dan lingkungan. Ini fokusnya ke bak alat angkut. Ibu Bapak paham kan ini bak ini, bak alat angkut. Ini saya pakai bahasa Sumatera ini sebenarnya. Ada yang ini yang nggak tahu itu apa bak alat angkut. Oke, saya rasa semua paham bak alat angkut. Jadi bak alat angkut itu tempat ternaknya ini di bawah. Jadi bak alat angkut ini dindingnya harus terbuka. Dindingnya harus terbuka. Ini tujuannya adalah untuk eh, untuk menciptakan adanya sirkulasi udara. Jadi ternaknya juga kebutuhan oksigennya dan tidak terlalu panas. Nah, karena kalau dia terlalu panas juga stres juga, bahaya juga. Kemudian atapnya harus tertutup. Ini tujuannya kenapa harus ada atap? Satu, agar ternaknya tidak, kalau dia melompat tidak lepas, dan yang paling utama untuk menghalau sinar matahari agar tidak terlalu panas. Nah, kalau atapnya ini boleh tertutup total ataupun boleh tertutup sebagian. Yang jelas intinya adalah untuk menghalau sinar matahari. Nah, kemudian balik lagi, ini baknya ini juga harus diperiksa secara rutin. Jangan ada bagian-bagian yang rusak dibiarkan, misalnya ada tonjolan-tonjolan yang paku ataupun yang misalnya bagian dindingnya ada yang terkelupas sehingga bisa melukai ternaknya. Nah, ini harus diperhatikan. Kalau bisa saran saya sebelum berangkat diperiksa, nah, sesudah mengantar ternak juga diperiksa. Nah, ini juga keuntungannya untuk kita sendiri juga sebagai eh, orang yang memiliki ataupun orang yang membawa ternak ini. Nah, ini yang satu lagi yang belum banyak orang ketahui, lantai harus diberi sekam ataupun bahan lainnya yang tujuannya adalah agar ternak ini tidak agar lantainya tidak licin sehingga ternaknya bisa jatuh karena goncangan-goncangan selama perjalanan. Nah, kemudian yang keempat, bebas dari rasa sakit, kesakitan, dan penyakit. Ini ada beberapa tipsnya. Yang pertama, penerapan SOP kesehatan hewan sebelum berangkat. Nah, kalau saya menyarankan kambing domba yang diekspor itu diberikan obat-obat tertentu. Nah, ini mungkin Ibu Bapak bisa konsultasi dengan dokter hewan, obat apa saja yang perlu diberikan sebelum hewannya berangkat. Mohon izin saya tidak, di Zoom ini, di forum ini saya tidak bisa menyebutkan obatnya apa aja karena ini terkait etika saya sebagai dokter hewan. Kemudian jangan berhenti di lokasi yang banyak ternaknya. Nah, ini kaitannya dengan yang saya sebutkan tadi, penyebaran penyakit. Takutnya nanti kalau berhenti di lokasi yang banyak ternaknya, yang ada ternaknya, takutnya nanti ini terjadi kontak langsung. Misalnya ini di hewan yang ada di dalam bak mobilnya ini, kalau dia bisa kontak langsung dengan hewan luar, takutnya ini terjadi penularan. Makanya lebih baik jangan berhentinya di lokasi yang
banyak ternaknya. Nah, ini juga untuk mencegah terjadinya kontak langsung dengan hewan. Misalnya, kita sudah mengupayakan tidak berhenti di lokasi yang banyak ternaknya, tapi tiba-tiba ada ternaknya. Nah, kita harus mengupayakan misalnya mengusir hewan yang datang tersebut untuk tidak mendekat dan tidak terjadi kontak langsung. Kemudian, sediakan selalu P3K ternak. Ini mungkin Bapak Ibu sudah banyak yang tahu apa itu P3K ternak. Kemudian, eh, memang sih ini tidak kita harapkan, tapi tidak ada salahnya juga kita menyiapkan SOP kesehatan hewan dalam keadaan darurat dalam perjalanan. Nah, kemudian mana tahu di dalam perjalanan ada ternak yang mati. Nah, ternak yang mati ini jangan dibuang atau jangan dibiarkan saja, apalagi di tepi jalan. Ternak ini di ditempatkan pada ruang khusus misalnya di apa dikhususkan tempatnya dan ini dibawa pulang. Tujuannya adalah mana tahu ternak ini matinya karena penyakit ataupun karena yang lain, ini tidak menyebarkan ke lingkungan sekitar. Nah, satu lagi nih, laporkan setiap kondisi kesehatan hewan kepada dokter hewan. Ini harapannya sebagusnya memang menjalin kerjasama dengan dokter hewan terkait transportasi ternak ini. Nah, yang terakhir, bebas untuk mengekspresikan pola dan perilaku alamiah. Nah, ini jadi pertanyaan. Banyak mungkin yang menanyakannya. Emangnya ternak ini harus bebas mengekspresikannya. Padahal itu kan hanya di dalam truk ataupun di dalam bak mobil. Notabene-nya dia hanya diam aja. Nah, sebenarnya perlu juga kita terapkan itu bebas untuk mengekspresikan pola dan perilaku alamiahnya. Nah, caranya ini ada dua yang harus kita perhatikan. Pertama adalah tinggi sekatnya dan yang kedua adalah kepadatan ternaknya. Nah, kalau tinggi tinggi sekat di dalam bak itu jangan terlalu pendek ataupun jangan terlalu tinggi. Tujuannya adalah kalau sekatnya terlalu pendek, tingginya ini terlalu pendek, ini kalau dia terlalu pendek, ternak akan duduk terus. Dan ya kita manusia, kalau kita di dalam bis, kalau kita duduk aja nggak bisa selonjoran, nggak bisa menggerakkan kaki, ya kita manusia aja stres, kita manusia aja pun tertekan. Sama hewan juga begitu. Kalau dia duduk aja, terbaring aja itu tidak tidak bagus lah untuk hewan. Dan juga jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi, hewannya ini bisa meloncat dan akan menimbulkan bahaya juga. Nah, nanti ada fotonya, saya perlihatkan bagaimana yang pas. Nah, kemudian ini kepadatan ternak. Nah, kepadatan ternak juga jangan terlalu padat ataupun jangan terlalu jarang. Dia ukuran yang pas. Jadi tujuannya adalah kalau dia terlalu jarang, takutnya ternaknya ini terlalu bebas bergerak sehingga dia yang pertama mobilnya ataupun truknya ataupun mobil transportasinya jadi goyang-goyang. Itu akan membahayakan juga dan juga kalau dia terlalu jarang kepadatannya, ini akan menyebabkan potensi ternaknya menjadi keluar misalnya. Nah, jangan terlalu padat juga. Ini tujuannya adalah agar ternak seperti yang saya sebutkan tadi masih bisa sedikit bergerak lah. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ini dia Ibu Bapak fotonya. Yang di kiri ini saya foto yang di kiri inilah tinggi yang pas, tinggi sekatnya itu. Jadi ini truk ini dibuat 3 tingkat, 3 lantai, dan ini tingginya ini pas. Dia bisa berdiri, dia bisa duduk, dan dia tidak bisa meloncat. Dia ukurannya pas. Nah, ini atapnya dibuat dari apa ini namanya ya, jaring-jaring. Ini ditujukan untuk menghalau sinar matahari, jadi tidak terlalu panas. Nah,
inilah yang saya katakan tidak boleh, yang foto yang di kanan. Nah, ini kan dombanya terduduk terus ini. Kasihan sebenarnya. Bayangkan aja kalau kita manusia di dalam bis, kita duduk aja juga merasa sakit, merasa stres. Jangankan duduk tidur aja pun sebenarnya nggak enak juga. Nah, apalagi nih, ini yang bahaya ini satu, kakinya keluar, kakinya keluar dan bahaya ini misalnya nyangkut ke pohon, nyangkut ke dahan. Nah, ini otomatis ya ternaknya kesakitan, peternaknya merugi, akhirnya ternaknya apa kesakitan dan merugilah. Nah, ini foto ini saya dapatkan ketika pelaksanaan ekspor kambing ke Malaysia. Nah, ini juga, nah ini mungkin Sobat Dokadil saya sengaja buat pertanyaan, buat Sobat Dokadil ini coba ada yang mau menjelaskan yang terjadi di foto ini apa? Atau Mas Olvin gimana Mas? Bisa menjelaskan ini nggak di foto ini? Apanya, Pak? Apa ya? Ini foto ini benar apa salah ini Mas? Salah, Pak Dok. Nah, kenapa salah Mas? Karena ternaknya itu tidak bisa berdiri, Dok. Ya, betul, Itu, betul Mas. ya, itu terasa sempit karena Nah, ini Mas. terkadang muatannya melebihi dari muatan tersebut, Pak Dok. Oke Mas, terima kasih Mas Olvin. Ini udah tepat jawabannya. Ya, Terima kasih Mas. sama-sama, Dok. Oke, mungkin cukup sekian. Mungkin udah ada 45 menit ini. Dipotong tadi ada terputus sinyal saya. Mohon izin kawan-kawan. Jadi sebagai tipsnya untuk ibu bapak, jadi balik lagi ke tips yang saya berikan minggu lalu. Yang pertama, lengkapi dokumen persyaratan sebelum pengiriman ternak. Nah, ini mungkin ibu bapak yang mungkin minggu lalu nggak masuk, ini bisa direview. Videonya ada di channel YouTube yang saya kelola. Ini nama channelnya Dokadil Institute. Mungkin ibu bapak yang belum subscribe, mohon kiranya untuk subscribe, bantu kami untuk mengembangkan channel ini. Karena channel YouTube ini kami dedikasikan untuk seluruh ibu bapak peternak yang ada di seluruh Indonesia. Sama tujuannya sama Mas Hoir dengan kandang uangnya. Dan kita sama-sama satu paham bahwa memberikan informasi kepada rekan-rekan peternak itu sungguh mulia. Nah, tips yang selanjutnya adalah pahami kebutuhan dan karakteristik ternak, kemudian pahami rute perjalanan yang baik itu reguler dan alternatif, dan siapkan sarana dan prasarana yang layak pakai. Mungkin demikian, Ibu Bapak. Terima kasih atas perhatiannya sampai 45 menit ini sampai jam 8.45. Jadi bagi ibu bapak yang ingin bertanya silahkan, mudah-mudahan saya akan menjawab sebisanya. Kalau saya tidak bisa jawab, mohon izin nanti pertanyaan itu akan saya simpan dan akan saya jawab dan saya sampaikan ke Mas Hoir, akan disampaikan oleh Mas Hoir. Demikian ibu bapak, demikian Mas Hoir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.